Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki. Nama saya Priscila. Kami dari reporter Semansa Hot News. Bagaimana pendapat Ibu terkait tingkat kesadaran siswa di sekolah mengenai pentingnya menjaga kesehatan buat mereka? Ya, sejauh yang bisa saya amati, ini anak-anak SMA 1 Banjar sudah mulai memiliki kesadaran yang cukup untuk menjaga kesehatannya dan menjaga kebersihan. Tetapi walaupun ada beberapa di antara mereka yang masih harus diberitahukan terlebih dahulu atau harus terus dibimbing supaya mereka dapat menjaga kesehatannya dan menjaga kebersihan di lingkungannya. Apakah ada kebiasaan kurang sehat yang sering dilakukan oleh siswa seperti jajan sembarangan atau tidak sarapan sebelum sekolah? Bagaimana tanggapan Ibu? Nah itu bisa dilihat ketika upacara, misalkan upacara kan berdirinya tidak terlalu lama, tetapi masih selalu ada aja siswa yang pingsan atau misalkan sakit ketika upacara. Artinya apa? Padahal mereka tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara, padahal sudah diinformasikan besok hari Senin upacara, mohon siswa untuk sarapan dulu dari rumah. Itu kan selalu diinformasikan baik itu dari Wakasek kesiswaan maupun dari wali kelasnya masing-masing. Tetapi tetap aja karena mungkin terburu-buru karena takut kesiangan yang pertama, atau kemudian yang merasa tidak biasa makan atau sarapan pagi juga itu seperti itu. Dan yang memang sudah ada gejala sakit dan tidak enak makan, mungkin itu seperti itu bisa terjadi juga. Akibatnya yaitu nambah pekerjaan yang P3 yang bagian PMR jadi nambah pekerjaan itu, jadi ngegotong pingsan itu seperti itu. Nah itu juga sebetulnya bisa diminimalisir ya kalau misalkan mereka mau mendengarkan instruksi yang disampaikan oleh pihak sekolah. Kalau mengenai siswa yang sering jajan sembarangan nih, kayak yang suka makan pedas-pedas, apalagi kalau misalnya si makannya kan panas ya, terus disimpannya di dalam plastik, kan itu gak sehat, itu gimana? Nah itu juga sekarang kan sedang digalakkan kembali ada program Zero Waste atau yang zero sampah, jadi tidak ada sampah plastik lagi, di mana kami diminta untuk menganjurkan anak-anak itu membawa tempat makan dan tempat minum sendiri dari rumah. Jadi ketika mereka jajan, mereka menggunakan tempat yang dibawa. Jadi misalkan mau jajan bawa itunya kotak makannya, kemudian datang ke penjualnya. Jadi nanti tidak pakai plastik dari penjualnya, tetapi langsung diwadahan pakai kotak makan sendiri, itu seperti itu. Nah itu mungkin tingkat kebersihannya akan lebih terjamin karena yang mencuci sendiri itu, kalau misalkan yang mencucinya orang lain kan mungkin aja kecuak-kecuak gitu kan, mencucinya mungkin masih ada tersisa bakteri atau apa, tetapi kalau misalnya yang mencucinya di rumah sendiri itu pasti tingkat kebersihannya itu lebih terjamin. Nah itu mungkin salah satu program SBL juga, dan itu tadi sudah diumumkan di upacara oleh Bapak Kepala juga, itu merupakan program provinsi di mana di lingkungan kita diminta untuk mengurangi sampah. Cek, apakah suara saya sudah terdengar di studio? Oke pemirsa, jadi kita sudah berada di area lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Saya akan mewawancari para narasumber yang sudah saya tentukan. Baik, di sini kami dari reporter Semansa Hot News. Kami akan mewawancari Bapak mengenai kesehatan sekolah ini. Yang pertama, menurut Bapak, apa langkah-langkah yang bisa diambil sekolah untuk lebih meningkatkan kesadaran siswa akan kesehatan baik dari segi fisik maupun segi mental? Langkah-langkah yang bisa diambil oleh sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam bidang kesehatan fisik dan mental, diantaranya menanamkan
menanamkan sikap suka akan kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah, dan juga kebersihan diri pribadi. Yang kedua, menekankan kepada siswa untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga banyak kandungan proteinnya. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk melakukan olahraga atau apa namanya? Ya betul, olahraga fisik supaya kesehatannya tetap terjaga. Dan yang terakhir, mungkin siswa juga menanamkan kebiasaan untuk melakukan ibadah serta doa, dan itu sebagian daripada tuntutan mental atau rohani dari masing-masing individu. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, seberapa penting sih kesadaran kesehatan bagi perkembangan siswa secara keseluruhan? Penting sekali, karena kalau siswa yang sehat berarti cara berpikirnya pun akan lebih bagus. Sementara siswa yang kurang sehat mungkin akan cara berpikirnya juga akan bermalas-malasan. Sehingga pencapaian tujuan pendidikan yang di awalnya mereka ingin cepat selesai dan sukses, dengan siswa yang tidak sehat tidak akan bisa tercapai. Bagi siswa yang punya kesehatan maksimal, otomatis pencapaian pendidikan juga maksimal. Selanjutnya, apa saja faktor utama yang mempengaruhi kesadaran siswa tentang kesehatan mereka? Biasanya yang akan mempengaruhi tingkat kesadaran siswa akan pentingnya kesehatan itu bila mana mereka sudah mengalami terlebih dahulu sakit. Setelah dia sakit, baru dia akan merasakan bahwa ternyata kesehatan itu atau makanan atau asupan makanan yang ia konsumsi harus benar-benar memberikan efek sehat. Mereka sebelumnya belum sadar ya Pak? Ya, sebelumnya mereka itu terlalu memburu nafsunya aja, makan seenaknya, mungkin juga yang penting enak dan juga pedasnya suka kayak gitu, tapi tidak memperhatikan kesehatan. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, apakah ada materi pendidikan khusus yang diberikan kepada siswa terkait kesehatan biasanya? Contohnya apa? Kalau pendidikan khusus di kelas untuk semua siswa sepertinya sudah tercantum di dalam atau termaktub dalam pendidikan olahraga dan kesehatan, dan juga bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di bidang PMR dia akan mendapatkan. Tapi tidak semua siswa. Tapi kalau bidang olahraga kesehatan insya Allah dapat semuanya. Oke. Yang terakhir, biasanya di SMA 1 Banjar ini masalah kesehatan apa sih yang sering dialami oleh para siswa? Biasanya masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh para siswa sepertinya yang pertama sering sakit perut, karena mungkin itu asupannya waktu sore hari atau sepulang sekolah dia tidak kontrol. Yang kedua, sakit perut itu juga bisa dialami karena sebelum berangkat tidak sarapan dulu. Nah, itu kebanyakan semacam itu. Sebelum berangkat tidak sarapan dan akhirnya perutnya kosong, di sekolah sakit. Yang ketiga, kurang bisa menjaga atau juga memilah-milah mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat, serta bergizi dan tidak bergizi. Kalau program di sekolah selain kan kita tuh harus sehat ya, misalnya kayak olahraga. Kalau olahraga kan ada jadwalnya tersendiri ya Pak. Nah, kalau di sekolah ada program khusus gak selain di mata pelajaran olahraga? Untuk pola hidup sehat itu? Ya. Selain pelajaran olahraga, lah itu paling-paling dalam kegiatan PMR atau juga mungkin ini hari Jumat. Oh, olahraga ya, kegiatan senam. Hari Jumat ada senam, tapi setiap sebulan sekali. Ada juga yang sekarang diprogramkan baru, malah kalau satu tingkatan itu kan jalan kaki. Itu program untuk mendukung siswa agar bisa hidup, siswa dan guru atau dan sekitar akademiknya semuanya bisa hidup sehat.
dibanding bumbu biasa, kenapa pakai sajiku? Karena praktis. Wow, dan lezat. Beneran. Beneran, aku aja bisa bikinnya. Loh, ditambah sayur. Biar lebih bernutrisi. Pasti enak nih. Perpaduan rasa ayam asli dan takaran bumbu yang pas di Sajiku bumbu nasi goreng. Sajiku, praktis masaknya, pasti lezatnya. Kita kerjain dengan wafer coklat ini. Kita balas dengan Superstar. Superstar, enak coklatnya, nggak ada yang ngalahin. Superstar, super enak coklat. Ayo, Awas jurang. Dalam banget. Aduh, bagaimana? jagoannya. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Kiki cuma minta permen susu. Real milk, susu asli milk kita. Ini permen susu mahal. 3 loli milk kita setara dengan 120 kalori. Bikin sehat, cerdas, dan... Apakah sekolah bekerja sama dengan pihak kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit yang lainnya? Yang ibu tahu sih biasanya sama puskesmas 3 Banjar ada kerjasama. Karena kan kalau ada kayak P5 dulu kan yang isinya dari puskesmas 3 Banjar. Kita udah ada kerjasama itu. Berarti ada kerjasama sama? Ada. Setelah COVID sih kelihatan ada kerjasamanya. Berarti sebelum COVID nggak ada? Kalau ibu sih nggak tahu ya, yang di PMR biasanya orang-orang yang di PMR yang tahu ya. Cuma kalau yang ibu lihat terlihat kerjasama agak rutinnya itu setelah COVID. Yang kedua, menurut ibu bagaimana pengaruh gadget dan media sosial terhadap kesehatan siswa SMA Negeri 1 Banjar? Gadget dan media sosial. Ya tergantung siswanya ya, terhadap siswa SMA 1 kan. Biasanya tergantung pengguna gitu ya kalau gadget sama media sosial. Bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Positif misalnya, kalau misalnya gadgetnya digunakan tidak terus-menerus ya. Pertama bisa menjadikan kita itu memperluas koneksi hubungan kita dengan orang lain, memperluas hubungan sosial. Yang tadinya kita berteman hanya dengan satu kelas gitu ya. Ini bisa dengan luar sekolah, bisa dengan luar kota, bisa dengan bahkan luar negara gitu kan. Itu kan berarti kan ke kesehatan mental juga jadi bagus kan. Jadi yang namanya orang bahagia kan bagus. Nah terus kemudian kalau yang ada yang suka apa sih yang tertutup, orang tertutup, introvert itu juga kan jadi dia tuh bisa berhubungan dengan orang lain. Tadinya malu kan kalau misalnya dengan sesamanya malu, tapi dia di media sosial bisa lebih berani. Itu juga bagus juga. Yang selanjutnya, seberapa rutin pihak sekolah SMA 1 Banjar melakukan pemeriksaan terhadap siswa-siswanya? Pemeriksaan kalau rutin gitu paling pas awal masuk ya, yang rutin itu. Jadi ketika masuk ada pemeriksaan tensi, gula, kemudian apa namanya air kencing kan pernah ya, air pipis gitu. Terus kalau rutin yang lainnya paling yang di PMR ya. Ibu sih kurang tahu ya karena bukan di SMP itu, harusnya juga ibu tahu, cuma ibu nggak tahu sedetil apa rutinnya. Yaitu paling rutin yang kelihatan itu yang di awal tahun diperiksa semua siswa. Kan yang seperti yang kita ketahui kalau perempuan kan lebih rentan buat anemia kan. Nah, terus bagaimana program sekolah buat mengatasi
anemia itu kan kita menstruasi ya kalau perempuan, itu kan menyebabkan anemia. Nah, ada nggak program sekolah yang dapat mengatasi itu? Nah iya, itu ada dari Ekskul PMR, itu suka bagi-bagi obat anemia. Berarti itu udah kerja sama sekolah ya. Jadi rutin itu memang selalu ada dikasih obat anemia, penambah darah. Kalau yang terakhir, apa tindakan sekolah terutama bagi siswa laki-laki yang biasanya sering merokok? Jadi siswa sekolah itu harus memberi edukasi kepada siswanya untuk mengatasi bahwa laki-laki itu bahayanya merokok. Ya, kalau secara khusus nggak ada sih ya khusus mah, cuma paling diselipin di mapel-mapel, kayak ibu di mapel kimia gitu ya. Itu suka dikasih tahu ketika ada anak yang suka merokok, kasih tahu bahwa merokok itu bahaya loh gitu. Atau misalnya di P5 juga ada tentang merokok. Cuma khusus untuk tentang merokok enggak. Soalnya ketika wisata aja ya, wisata ilmiah, kan anak-anak suka ada yang ngerokok ya. Nah itu ada orang tua yang dulu tuh ketika dipanggil, kan ada kesalahan dia merokok ya. Dipanggil itu orang tua malah menjawabnya, saya sudah mengizinkan anak saya merokok karena dia sudah 17 tahun gitu kan. Jadi ternyata ada perbedaan antara orang tua dengan guru juga gitu. Jadi akhirnya kita ya memberitahu aja bahwa rokok itu berbahaya gitu. Jadi untuk memaksakan tidak merokok tidak bisa juga gitu. Berarti nggak ada edukasi khusus ya Bu? Paling gitu. Kalau ibu sih sebagai pribadi ibu guru kimia ya itu ibu sering selipin bahwa merokok itu berbahaya. Gitu. Sekian laporan dari kami kembalikan ke studio.